Halo semua, balik lagi sama gua Tamaki di video Summoners Wars. Untuk di video kali ini gua akan membahas untuk lanjutan panduan dari yang pertama yang sebelumnya gua membahas monster. Untuk di video kali ini gua akan membahas bagaimana cara menggunakan rune. Oke, jadi untuk rune di game Summoners Wars ini ada 6 slot ya. Jadi ada slot 1, slot 2, slot 3, slot 4, slot 5, dan juga slot 6. Total ada 6 slot, kemudian gua akan bagi menjadi dua kategori. Terlebih dahulu yang pertama adalah slot ganjil, yaitu adalah slot 1, slot 3, dan juga slot 5. Dan juga ada slot genap ya, yaitu adalah slot 2, slot 4, dan juga slot 6. Oke, kemudian gua akan membahas untuk status utama yang ada di masing-masing slot. Jadi untuk slot 1, ini untuk status utamanya bentuknya sudah pasti flat ya, yaitu adalah attack. Kemudian untuk di slot 3, ini untuk dari status utamanya sudah pasti defense flat. Nah, yang dimaksud flat itu artinya bentuknya tidak berbentuk persen ya, hanya berbentuk plus saja. Kemudian untuk di slot kelima, ini untuk status utamanya sudah pasti HP flat ya. Jadi kalian nggak perlu bingung untuk mendapatkan status utama untuk di rune slot ganjil, karena sudah pasti untuk slot 1 attack, untuk slot 3 itu sudah pasti defense, untuk di slot 5 sudah pasti HP flat. Sebagai tambahan untuk kalian yang baru bermain, mungkin kalian masih bingung apa itu status utama dan juga status sub. Nah, jadi untuk status utama itu berada di paling atas, sedangkan untuk sub status itu berada di paling bawah. Oke, jadi gua akan lanjut lagi untuk di slot genapnya. Nah, ini agak sedikit lebih unik ya, karena untuk di slot genap ini statusnya lebih bervariasi. Jadi untuk di slot 2 ini kalian lihat ada banyak sekali untuk dari status utamanya. Ada bentuknya plus atau bentuknya flat, dan juga ada bentuknya persen, dan juga ada satu status utama yang tidak dimiliki di slot genap manapun, yaitu adalah speed. Kemudian untuk di slot 4, di sini juga sama, kita lihat ada yang bentuknya flat untuk HP attack dan juga defense, dan juga ada yang bentuknya persen, dan juga ada dua status utama yang unik, yaitu adalah crit rate dan juga critical damage. Oke, kemudian untuk di slot 6, ini juga sama, ada HP flat, attack flat, defense flat, dan juga HP attack dan juga defense persen, dan dua status uniknya yaitu adalah resisten dan juga akurasi. Oke, jadi yang perlu kalian ketahui atau kalian perlu ingat, jadi untuk status yang uniknya aja ya. Jadi untuk di slot genap 2 ini ada speed, kemudian untuk di slot 4 ini ada critical rate dan juga critical damage, dan juga untuk di slot 6 ada resisten dan juga ada akurasi. Sedangkan untuk dari 3 status lainnya, HP, attack, defense ini selalu ada yang bentuknya flat dan juga bentuknya persen. Nah, untuk kalian yang baru bermain, selalu pastikan kalian menggunakan yang bentuknya persen ya, karena nanti secara akumulatif dari total tambahan statusnya akan lebih besar penambahan yang bentuknya persen daripada yang bentuknya flat. Oke, berikutnya gue lanjut lagi ke sub status. Jadi sub status yang ada di bagian bawahnya, kalau kalian lihat untuk di bagian dari slot genap ini ada semua ya. Cuman ada yang cukup unik untuk di slot ganjilnya. Jadi untuk di slot ganjil, untuk di slot 1, sub status attack flat, defense flat, dan juga defense persen ini tidak akan pernah kalian dapatkan. Kemudian untuk di slot ketiga, untuk attack flat, defense flat, dan juga attack persen ini juga tidak pernah bisa kalian dapatkan. Sedangkan untuk di slot kelima yang tidak ada hanya HP flat saja, sedangkan semua dari sub status lainnya bisa kalian dapatkan. Nah, itulah untuk dari substatusnya. Berikutnya gue akan lanjut lagi untuk ke bagian dari rune setnya. Oke, jadi untuk dari set rune yang perlu kalian ketahui tentunya adalah kalian harus mengetahui rune tersebut baru aktif ketika kalian menggunakan 4 set ataupun kalian menggunakan 2 set. Dan masing-masing rune yang ada di sini akan memberikan efek tambahan yang berbeda-beda. Contohnya untuk 4 set Violent ada menambahkan peluang untuk mendapatkan turn tambahan sebanyak 22% ya peluangnya. Kemudian juga ada dari Endure yang ketika kalian menggunakan 2 set akan menambahkan resisten sebanyak 20%. Nah, jadi kalian bisa lihat keterangan yang di bagian ini untuk penambahan-penambahan dari set rune-nya. Jadi pastikan kalian juga menggunakan dari 4 set ataupun juga 2 set agar lebih maksimal. Nah, ketika kalian menggunakan, kalian akan melihat dari set efeknya di bagian kanan atas seperti ini. Nah, ini seperti contohnya gue menggunakan dari Swift dan juga Will, otomatis akan ada efek set rune-nya, speed plus 25% dan juga immunity plus 1 turn untuk di awal permainan. Kalian juga bisa kombinasikan untuk 4 set ataupun juga 2 set ataupun juga triple 2 set, yang dimana otomatis kalian bisa menggunakan dari shield Will yang bisa membuat tim kalian menjadi lebih tebal. Contohnya seperti ini, kalian bisa lihat di sini untuk rune-nya gue menggunakan dari 2 set 3 buah ya. Jadi untuk shieldnya 2 buah dan willnya 1 buah.
Dan ini bisa kalian kombinasikan sesuai kebutuhan rune kalian. Nah, kalian juga bisa menggunakan dari 4 set dan juga 2 setnya broken. Untuk contoh 4 set dan 2 set yang broken seperti Chloe gua, di sini gua menggunakan dari 4 set dan 2 setnya broken ya. Ini yang dimaksud dengan 4 set broken. Jadi hanya 4 set yang aktif sedangkan 2 setnya itu tidak aktif. Nah, biasanya untuk rune-rune seperti ini digunakan untuk monster-monster yang harus mendapatkan jalan pertama ya. Biasanya itu untuk monster tipe support seperti Chloe yang bisa ngasih invincible dan juga ngasih immunity, ataupun juga monster-monster yang bisa memberikan dari attack bar. Contohnya seperti Bernard. Nah, Bernard gue juga menggunakan dari 4 set broken. Jadi hanya 4 setnya yang aktif sedangkan 2 setnya nggak aktif. Jadi kalian bisa mencari dari status tambahannya untuk speed paling tinggi agar bisa membuat tim monster-monster kalian bisa jalan terlebih dahulu. Nah, itulah untuk penggunaan dari 4 set dan juga 2 set rune yang ada di dalam Summoner's Wars ini. Oke, berikutnya gue akan lanjut lagi bagaimana caranya kalian untuk mendapatkan rune ya. Nah, untuk mendapatkan rune kalian bisa mencari untuk di bagian skenario map, yang dimana ini kalian juga bisa mendapatkan dari masing-masing mapnya dengan rune equipnya yang dijatuhkan berbeda-beda. Namun gue sangat sarankan kalian ketika kalian sudah cukup kuat, kalian jangan farming lagi untuk di skenario map, karena tentunya rune yang didapatkan dari sini tidak akan lebih bagus daripada yang didapatkan dari Kairos Dungeon. Nah, yang paling penting tentunya kalian harus farmingnya di sini ya. Jadi untuk di Giant, di Dragon Slayer, dan juga di Necropolis. Nah, untuk 3 dungeon ini adalah 3 dungeon untuk mendapatkan rune, yang dimana tentunya untuk dari item drop rune-nya itu berbeda-beda. Kalian bisa melihat dari bagian info drop, dan kalian lihat untuk di titik-titik ini kalian bisa melihat rune apa aja yang akan diberikan di dalam dungeon Giant ini. Ada Despair, Energy, Fatal, Blade, dan juga Swift. Dan ini adalah rekomendasi ketika kalian baru bermain game Summoner's Wars. Gue sangat wajibkan kalian untuk farming di sini terlebih dahulu untuk mencari Fatal 4 set dan juga Swift 4 set. Terutama untuk Swift untuk semua monster tipe support, dan Fatal untuk semua monster bertipe DPS atau semua monster yang memberikan damage yang cukup tinggi. Ketika kalian sudah cukup kuat, memiliki Swift yang cukup bagus, Fatal juga sudah cukup bagus, kalian bisa pindah ke bagian Dragon Lair. Yang dimana di Dragon Lair ini adalah satu rune yang sangat kuat banget, yaitu adalah Violent, yang dimana efeknya adalah mendapatkan extra turn sebanyak 22%. Ini adalah rune yang akan kalian gunakan sampai ke arah late game. Dan setelah kalian sudah bisa mengalahkan Dragon Lair, kalian bisa pindah untuk farming di bagian Necropolis. Di sini adalah untuk rune-rune PvP, yang dimana ini lebih ke arah buat kalian nanti menuju ke end game. Jadi seperti Will 2 set, ini adalah rune yang sangat penting banget, terutama untuk kalian yang memiliki second turn ya, atau jalan kedua. Kemudian Raid juga sangat kuat banget untuk semua monster-monster yang nantinya akan menggunakan dari rune Fatal ya. Jadi ini adalah next level untuk pengganti dari rune Fatal, terutama untuk monster-monster yang damage-nya itu tergantung dari HP dan juga defense. Nah, itulah untuk dari rune yang dimana bisa kalian dapatkan dari Kairos Dungeon. Nah, sedangkan untuk Steel Fortress dan juga Punisher Crypt ini akan memberikan artefak yang akan gue bahas di video berikutnya. Oke, jadi mungkin ada tip tambahan aja untuk kalian yang baru bermain. Kalian bisa menggunakan dari mode rune, kalian juga bisa pilih dari pasang otomatis. Di sini akan sangat membantu kalian yang kebingungan untuk menggunakan rune 4 set dan juga 2 setnya. Tapi gue sangat rekomendasikan kalian tidak menggunakan fitur ini, karena nantinya tentunya fitur ini akan tergantikan sesuai dengan kemampuan atau analisis kalian ya, untuk menggunakan dari 6 slot rune yang ada di masing-masing monster. Ataupun kalian juga langsung bisa bertanya ke player yang sedang bermain yang ada di dalam kolom chat ini untuk rekomendasi rune yang lebih bagus lagi. Nah, mungkin seperti itu aja untuk penjelasan video gue kali ini mengenai pembahasan rune, dan nantinya mungkin gue akan bahas lebih dalam bagaimana cara menggunakan rune dari masing-masing monster, baik monster tipe attack, tipe support, dan juga tipe HP, dan nanti gue akan bahas di video berikutnya. Oke, mungkin sekian dulu aja untuk video pembahasan dari rune yang ada di game Summoner's Wars ini. Thank you banget udah nonton video gue, sampai jumpa lagi di video Summoner's Wars berikutnya. Bye-bye!